Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DITII di Jawa Tengah terjadi pada akhir 1940-an hingga awal 1950-an setelah agresi militer Belanda II 1948 dan proklamasi Negara Islam Indonesia atau disingkat dengan NII oleh SM Kartosuwirjo pada April 1949. Pada periode 1949 sampai 1998, kelompok DITII di Jawa Tengah mulai aktif menentang pemerintah RI karena ketidakpuasan politik dan tujuan ideologis. Latar belakangnya, banyak tokoh Islam moderat menilai perjanjian politik pasca kemerdekaan seperti Linggarjati 1946 dan Renville 1948 mengkhianati kemerdekaan sejati. Tokoh seperti Kartosuwirjo dan Amir Fattah menolak perjanjian tersebut karena dianggap merugikan kedaulatan Indonesia. Penolakan ini kemudian memicu munculnya aksi-aksi pemberontakan di wilayah Tegal sampai Brebes pada tahun 1948 sampai 1949. Tujuan utama gerakan ini adalah mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Para pengikut DI atau TI di Jateng ingin negara Indonesia berdaulat sepenuhnya berdasarkan syariah Islam, bukan sistem republik sekuler. Hasil kompromi dengan Belanda, gerakan ini didorong oleh ideologi Islam politik. Kelompok santri dan laskar agama berjuang untuk menggantikan ideologi negara dengan syariat Islam. Selanjutnya ada tokoh utama di DITII Jawa Tengah, yakni Amir Fattah. Ia awalnya pemimpin laskar Hizbullah di wilayah Brebes, Tegal. Kemudian bergabung dengan Kartosuwirjo dan ditunjuk sebagai komandan wilayah Jateng. Amir Fattah memproklamasikan bergabungnya pasukan ke NII pada 23 Agustus 1949, memimpin serangkaian serangan terhadap TNI serta desa-desa di Jawa Tengah. Selanjutnya ada Kiai Haji Muhammad Mahfuz Abdurrahman atau biasa disebut Kiai Somolangu, yakni tokoh santri dari Kebumen. Ia memimpin pemberontakan di daerah Kebumen dan mendirikan kelompok Angkatan Umat Islam atau AUL sebagai cabang DITII. Kepemimpinan Karomoy memperkuat jaringan pemberontakan di kawasan selatan Jawa Tengah sebelum akhirnya gerakan dapat dipadamkan dalam beberapa bulan. Batalion 426 Satuan Militer bekas pasukan Peta Kudus Magelang yang bergabung dengan DITII Jawa Tengah pada Desember 1951. Kehadiran Batalion 426 sempat menguatkan gerakan NII di Jateng karena memiliki persenjataan dan pengalaman tempur. Meski kemudian pasukan TNI menumpas mereka dan anggota yang tersisa melarikan diri ke Jawa Barat. SM Kartosuwirjo, pendiri dan pemimpin pusat gerakan DITII di Jawa Barat. Meskipun tokoh ini berpusat di Jabar, aksi DITII di Jateng dikoordinasikan melalui jaringan Kartosuwirjo. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwirjo memproklamasikan NII, sehingga Amir Fattah dan tokoh Jateng lainnya secara resmi mengikatkan diri pada negara Islam yang dipimpinnya. Penolakan perjanjian politik. Kondisi pasca perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan Renville pada tahun 1948 menciptakan kekecewaan di kalangan pejuang Islam. Banyak laskar dan milisi termasuk di Jawa Tengah menilai perjanjian-perjanjian itu merugikan kepentingan rakyat dan kedaulatan RI. Di Jawa Tengah, situasi inilah yang menjadi latar belakang pemberontakan DITII, terutama di Tegal dan Brebes sejak akhir tahun 1949. Ketegangan ideologi. Warga Jawa Tengah pada masa itu sangat religius. Ada kekhawatiran bahwa pemerintahan baru RI sudah terpengaruh oleh kaum kiri atau komunis. Amir Fattah dan kawan-kawan menuduh aparat pemerintahan RI dan TNI setempat sudah terpengaruh oleh orang-orang kiri atau komunis sehingga mengabaikan aspirasi umat Islam. Persepsi inilah yang memperlebar jurang antara kelompok Islam tradisional dengan pemerintah sekuler. Gerakan DITII mendapat dukungan luas dari jaringan laskar Islam dan lapisan petani. Banyak laskar Hizbullah, organisasi keagamaan Majelis Islam, serta rakyat desa petani bergabung mendukung DITII.
Dukungan itu timbul karena keyakinan ideologi agama dan kekecewaan sosial ekonomi pasca perang. Para pendukung merasa pemerintahan Republik belum sepenuhnya menghargai pengorbanan mereka dalam revolusi, sehingga mereka bersedia berjuang di bawah janji negara Islam. Dengan tujuan mendirikan negara Islam dan dukungan basis lokal yang kuat, pemberontakan DITII di Jawa Tengah menjadikan salah satu tantangan serius bagi NKRI pada masa revolusi dan pasca perang. Gerakan ini akhirnya berhasil ditumpas pasukan TNI dalam kurung Banteng Riders pada pertengahan 1950-an setelah bertahun-tahun konflik kecil di sejumlah desa dan pegunungan.